Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di ruang Bougainville RSUD Tarakan. Selama beberapa hari ke depan, Bapak dan Ibu akan menerima pesan yang berisi tautan video edukasi. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat menyimak video yang diberikan dengan seksama untuk mencapai perawatan optimal bagi pasien. Program ini bertujuan agar Bapak dan Ibu lebih tahu dan lebih mampu melakukan perawatan pasca operasi di rumah sehingga pasien dapat pulih lebih cepat. Hari ini kita akan belajar tentang persiapan pre-operasi. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang praktik cuci tangan untuk mencegah infeksi dari rumah sakit, gelang identitas yang digunakan oleh pasien, dan persiapan operasi yang perlu diperhatikan. Cuci tangan merupakan salah satu langkah sederhana dan efektif untuk melindungi pasien, keluarga pasien, dan petugas kesehatan dari infeksi di rumah sakit. Begitu banyak kuman yang ada di lingkungan rumah sakit. Dengan mempraktikkan cuci tangan dengan benar, berarti kita telah memutus rantai penularan itu. Mari kita pelajari bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah dengan benar. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. 1. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang gelang identitas pasien. Gelang identitas pasien merupakan alat pengenal yang sangat penting digunakan untuk memastikan keselamatan pasien dan mencegah kesalahan medis. Penggunaan gelang identitas akan membantu tenaga kesehatan untuk mencegah kesalahan pemberian terapi. Karena pentingnya fungsi gelang identitas, setiap pasien dan keluarga harus memastikan bahwa data pada gelang identitas adalah benar. Apakah data pada gelang yang digunakan Bapak atau Ibu sudah benar? Selain identitas, gelang pasien juga memiliki warna yang bervariasi. Warna ini digunakan agar tenaga kesehatan mampu mengenali pasien dengan perhatian khusus. Beberapa warna gelang identitas memiliki makna. Warna biru menunjukkan pasien berjenis kelamin laki-laki, sedangkan warna merah muda menunjukkan pasien berjenis kelamin perempuan. Gelang berwarna merah menunjukkan pasien memiliki alergi obat atau makanan. Gelang berwarna kuning menunjukkan pasien beresiko tinggi untuk jatuh. Sedangkan gelang berwarna ungu menunjukkan pasien atau keluarganya menolak tindakan resusitasi atau pertolongan henti jantung. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang persiapan operasi. Persiapan operasi terdiri dari persiapan fisik, persiapan psikologis, dan kebersihan diri. Persiapan fisik meliputi: pertama, memastikan pasien makan makanan tinggi nutrisi sebelum puasa.
Makanan yang paling dianjurkan adalah makanan tinggi protein seperti ayam, daging, ikan, dan makanan lain sesuai anjuran dokter. Kedua, memenuhi kebutuhan hidrasi atau cairan sebelum puasa. Minum air putih paling sedikit 1.500 ml sebelum puasa. Ketiga, istirahat cukup minimal 8 jam sebelum operasi. Keempat, berlatih latihan batu efektif dan latihan relaksasi otot progresif agar dapat diingat dan dipraktekkan setelah operasi. Latihan batu efektif berguna untuk membantu pasien mengeluarkan dahak atau sekret yang biasanya menumpuk di tenggorokan pasca operasi akibat dari efek anestesi. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Pertama, minum air hangat bila perlu. Kedua, duduk tegap, ambil bantal dan letakkan bantal di bagian perut. Kemudian posisikan tubuh agak condong ke depan. Ketiga, tarik nafas dalam dari hidung perlahan sebanyak 2-3 kali. Tahan nafas selama 1 detik. Batukkan dengan kuat 2 kali untuk mengeluarkan dahak. Latihan relaksasi otot progresif dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Latihan ini akan dipelajari pada sesi berikutnya. Persiapan kedua adalah persiapan psikologis. Dalam persiapan ini, Bapak dan Ibu harus menguasai cara mengelola perasaan cemas sebelum operasi dan nyeri setelah operasi. Keduanya akan dibahas lebih dalam pada sesi pembelajaran selanjutnya. Persiapan ketiga adalah kebersihan diri. Pada pagi hari sebelum operasi dilaksanakan, pasien dianjurkan untuk mandi dengan sabun dan air mengalir. Tanyakan kepada perawat yang bertugas tentang perlu atau tidaknya cukur pada bagian yang akan dibedah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran sesi 1. Kami berharap edukasi kami bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link post-test yang akan dikirimkan oleh kami. Dan jangan lupa untuk tetap menyimak edukasi berikutnya.